Mentalitas Indonesia hari ini adalah mentalitas suudzon. Jadi apa-apa yang keluar duluan adalah tuduhan jeleknya. Kalau ada orang naik haji, pejabat naik haji, itu mesti uang hasil korupsi. Kalau ada DPR keluar negeri, ya itu jalan-jalan menghabiskan uang rakyat. Kalau ada, pokoknya pikiranmu elek toh. Kalau ada pejabat naik mobil, hasil korupsi. Kalau ada temenmu punya pacar cakep, itu sudah sisanya orang banyak. Pokoknya pikiranmu dia elek toh, nggak pernah mikir yang bagus-bagus. Ya kan? Kalau ada temenmu nilainya bagus, itu mesti KKN sama dosennya. Pokoknya nggak ada yang bagus bagi kamu sekarang. Kalau nggak percaya, coba bacalah komentar setiap berita di website Detik atau Kompas. Coba baca komentar. Berita yang paling bagus sekalipun ada komentar jeleknya. Coba aja dilihat. Ayo, Uji meninggal. Wah, kamu anggap bagus semua. Coba dicek. Ada saja komentar jelek. Makanya kalau sedang sakit jangan naik motor. Ada itu. Macam-macam itu pikiran kita sedang sakit. Apa diarani apa? Kayak mikirnya dari saya. Tentang kebenaran saya jelaskan nanti pada waktunya ada. Banyak jenisnya. Ada kebenaran verbal, nanti banyak lah ya, termasuk versi hitam. Nanti next time. Detailnya gimana, jelunturnya gimana. Nanti ada sesi khusus membahas itu. Satunya lagi apa tadi? Oh yang tadi ya, yang berat kiri kanan. Pokoknya kamu terbuka aja, open mind karena kamu intelektual, kamu elit mahasiswa. Jangan sampai wawasanmu sempit. Satu-satunya jalan biar wawasanmu luas adalah open mind. Buka luas-luas dari siapapun. Kalau mau menilai sesuatu harus adil. Adil itu kiri dipahami, kanan dipahami. Jangan cuma paham kanan untuk membantai kiri, paham kiri untuk membantai kanan. Sebelum kamu komentar, paham dulu. Kalau merasa belum paham, jangan komentar. Jangan seperti orang sekarang, belum paham apa-apa sudah komentar. Penyakitnya orang Indonesia itu lebih suka ngomong daripada kerja, daripada usaha, daripada senengnya ngomong. Maka perluas dulu wawasan. Sebelum ngerti bener, jangan berani judgement, jangan berani ngomong, jangan berani komentar. Ditanya juga jujur aja, saya ngertinya baru yang tentang ini. Kalau menurut ini sih nggak boleh, tapi saya nggak tahu kalau sana aslinya gimana. Jadi ngomong sesuai apa adanya. Jangan SOK. Ya, karena sekarang banyak orang. Ya, sok pinter, sok gaya, sok filosofis, sok rasa kalian sok. Ya. Soknya dibuang baru bagus. Kamu memang harus pinter, harus gaya, harus filosofis, harus itu tidak apa-apa. Tapi soknya dibuang. Kalau sok itu cuma untuk tampilannya aja. Kiai itu bagus, tapi kalau sok nyai jadi jelek. Sok nyai pakai serban, pakai sajadah, pakai itu, imami pakai kuliah yang kafirun keliru. Ya kan, jadi jangan sok, biasa aja. Pokoknya saran saya itu, apalagi kamu ikut kuliah filsafat ini, pikiranmu harus benar-benar terbuka. Kalau enggak, kamu potong-potong mesti. Besok mesti enggak datang lagi. Ya, karena kamu ini belum akan sangat bahaya nanti begitu masuk ke ontologi babnya tentang Tuhan. Itu kamu harus siap benar kalau nanti ada sampai ke wilayah itu ya. Semoga pikiranmu sudah sehat semua. Ya. Dan harus tuntas. Tidak boleh kamu nanti ikut sesi yang ketuhanan setengah. Harus tuntas. Karena nanti akan dimulai dari skeptik meskipun akhirnya iman. Tapi makanya kalau kamu ikut setengah, kamu baru dapat skeptiknya. Belum nyampe ke akhir. Saya rekomendasi ada buku bagus, sudah diterjemah 3 kali. Kitab aslinya saya ada, judulnya Qissatul Iman. Kelihatannya diterjemahkan dengan judul Kisah Mencari Tuhan. Itu isinya cuma bukunya agak tebal.
ya resikonya agak mahal. Ya, urunan aja untuk beli, tapi kalau kamu mau ngopi aja saya punya. Iya, Arabnya atau terjemahnya saya dua-duanya punya. Kiswatul Iman itu sebenarnya 2 jilid. Ya alhamdulillah terjemahan terakhir langsung dijadiin satu, jilid 1 sama jilid 2 digabung. Kalau yang terjemahan awal itu yang buku kuno jelek itu dipisah. Jadi jilid 1 sama jilid 2. Jadi bahayanya kalau kamu cuma beli jilid 1 belum nyampe jilid 2. Ya. Isinya enak karena dialog. Jadi ada mahasiswa yang merasa ingin belajar filsafat tapi bingung, tidak karu-karuan baca buku, dia kesasar-sasar, akhirnya menemui seorang yang dia anggap ngerti filsafat tapi sudah nyepi. Dan gurunya ini, muridnya sang filosof ini yang dia gelisah itu, yang nulis kitab itu, namanya Syekh Nadim Al-Jisr. Cuma yaitu sangat filosofis tapi luar biasa. Kalau ada waktu kita ngaji kitab kuning, tapi kitab itu saya mau. Nah, ini kitab kuning. Iya. Yo, Ramadan itu jobku akeh. Iya. Ya, apa Mas? Ya sama lah kita suasana. Ya. Syekh Nadim Al-Jisr. Ya, cari buku judulnya Kisah Mencari Tuhan. Bukan para pencari Tuhan kan sinetron. Ya. Tadi dijelaskan tentang jenis pengetahuan. Ketika muncul suatu kasus yang jenis pengetahuan itu masuk ke agama, bagaimana cara ikhrajnya dari itu? Apakah boleh pakai yang rasional atau ibunya dahulu? Contohnya kasus seperti poligami lah. Ada beberapa orang yang mengatakan itu salah dari segi psikologi. Apa itu dimana? Oke, cara berpikirnya kalau kamu masih isu poligami tetap kamu jadikan isu agama, cara berpikirnya tetap model otoritarianistik. Kalau itu masih tetap jadi isu agama loh ya, bukan isu psikologi. Kalau kamu masih tetap ingin bahas ini dalam koridor agama, nggak boleh keluar dari agama, berarti kamu tetap otoritarianistik. Itu berarti harus relevan, harus sesuai dengan otoritas yang dipercayai. Kalau di Islam kan Al-Quran sama Sunnah. Bahwa kemudian cara nafsirnya otoritas beda-beda, itu urusan selanjutnya. Tapi pertama-tama harus dicatat tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Terus, lalu apa boleh poligami? Kalau pakai Quran kan mesti laki-laki boleh poligami. Ya nanti dulu. Itu nanti urusannya panjang lagi. Jadi meskipun kamu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak otomatis kesimpulannya adalah bahwa poligami itu wajib atau sunnah. Kan gitu cara menjawabnya. Ada kalanya poligami itu wajib mungkin dalam konteks tertentu. Misalnya kamu kaya raya, uangmu lebih-lebih, dan istrimu mengizinkan, sementara kamu punya tetangga janda, pontang-panting anaknya banyak, nggak bisa membesarkan, ya berarti dalam konteks itu ya nikahin aja dia. Mungkin sudah wajib bagi kamu menikahi dia untuk menyelamatkan. Mungkin ada kalanya sunnah saja. Sunnah dalam arti udah kamu kasih uang aja tidak apa-apa, kok nggak harus dinikahi. Yang wajib itu misalnya kalau kamu kasih uang aja nggak dinikahi, akan timbul fitnah di masyarakat. Nikahin aja. Nah, itu mungkin jadi wajib. Tapi ini sunnah aja, nggak apa-apa kasih uang aja di masyarakat nggak jadi fitnah. Atau ada kalanya mubah, atau ada kalanya. Jadi meskipun dasarnya agama sekalipun, referensinya Quran hadis tidak pasti kesimpulannya terus sama. Tapi kalau dalam konteks psikologi ya mungkin beda lagi. Dari psikologi mungkin tidak kondusif. Tapi lagi-lagi saya bilang psikologi itu ilmu humaniora ya, ilmu tentang manusia. Tidak ada ilmu humaniora itu satu klaim pun yang sifatnya universal.
pasti ada pengecualian. Kalau nggak percaya, tadi siang maupun sore 3 istrinya Eyang Subur diwawancarai oleh TV dan 3-tiganya menolak diceraikan oleh Eyang Subur. Padahal harusnya secara psikologis orang di poligami di madu itu ya ingin bebas. Itu yang nikahin Eyang Subur wis tuwa, ngomong aja gemeteran. Istrinya 9 dan semuanya nggak mau dilepas, termasuk yang adiknya Arya ini. Ya, adiknya siapa namanya? Saya lupa. Umurnya waktu dinikah umurnya 18 tahun. Serius ini, demi Tuhan. Oke, jadi umat Islam, saya kasih clue ya. Saya biasanya ngajar di filsafat Islam. Umat Islam itu wajib berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Quran dan hadis itu referensi yang diam, statis. Yang membunyikan Al-Quran dan hadis itu kita manusia. Al-Quran dan hadis ya pasti benar, tidak bisa dirubah. Kamu harus percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar. Tapi pemahamannya orang terhadap Al-Quran dan Sunnah, siapapun dia, itu bisa keliru. Kecuali Nabi pun bisa keliru, tapi Nabi terjamin karena begitu keliru diingatkan langsung oleh Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi tafsirnya orang itu bisa keliru. Ulama itu kadang-kadang juga secara nggak sadar keliru. Dan itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang salah, yang jangan sampai salah adalah cara kita menyikapi pemahaman mereka. Sehingga ada seorang tokoh Islam kontemporer namanya Muhammad Arbun yang bilang, kita selama ini terjebak takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kita maunya harusnya mensakralkan Al-Qur'annya, tapi ternyata yang kita sakralkan itu afkar ad-diniyahnya, pikirannya orang, meskipun itu hasil dari Al-Qur'an, tafsirannya orang yang kita sakralkan. Padahal itu yang mungkin pas, mungkin tidak pas. Boleh, saya bilang tadi, kamu taklid itu boleh dan manusiawi, tapi jangan ditutup. Jangan taklid buta. Taklid buta itu salah benar pokoknya melu. Wis jelas salahnya tetap melu. Itu namanya taklid buta. Taklid itu manusiawi, tapi kalau kamu tahu keliru ya jangan ditakliti. Kalau kamu tahu keliru ditakliti itu namanya taklid buta. Itu yang tidak boleh. Kamu sudah tahu bahwa doktermu itu ngasih racun, ya jangan diterima meskipun kamu pasien harus taklid ke dokter. Kan gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ada lagi? Ya. Cuma mengenai sedikit video aja kalau boleh mengenai intuisi dan imajinasi. Karena menurut saya yang mau terima selama ini muncul dari sebuah intuisi itu adalah imajinasi. Itu menurut saya sedikit review dari pertemuan imajinasi itu disengaja. Kalau intuisi tidak. Intuisi itu tidak bisa direkayasa. Dia biasanya orang menunggu, menanti, mencari, bisa intuisi. Tapi kalau imajinasi bisa. Saya ingin bikin kendaraan yang jenisnya motor, yang bisa boncengan laki-laki dan perempuan tapi tidak bersentuhan. Kalau pas tidak, itu bisa itu imajinasi kan, bisa direkayasa. Berarti enaknya motor itu antara sadel depan sama sadel belakang dipisah agak panjang, biar yang perempuan nggak bisa pegangan. Kemudian kayak gitu. Karena selama ini motor itu konstruksinya memudahkan orang yang ingin nempel. Biasanya yang belakang angkat jadi yang bonceng terus jadi merangkul, itu sangat tidak islami misalnya. Itu imajinasi namanya, pikiranmu. Tapi kalau intuisi tidak bisa. Jadi biasanya orang intuisi itu gimana ya solusinya ini? Cobalah saya tak ke belakang nyepi sebentar, tak sholat tahajud sebentar, siapa tahu ada. Itu intuisi. Orang sering menyebutnya inspirasi.
Itu intuisi. Jadi salah satu filosof bilang sebenarnya intuisi itu pengetahuan yang kita miliki, cuma dia ada di bawah sadar. Jadi dia tampil ketika ada momen yang memicu bawah sadar itu naik ke atas gitu. Kamu tidak ingin inget-inget pacarmu, tapi lihat tiba-tiba memori tentang pacarmu keluar ketika lihat film apa itu. Oh iya, itu kan nggak kamu sengaja. Data tentang itu muncul lagi. Jadi pengetahuan dari jadi bedanya di situ, Mas. Kalau imajinasi bisa diracah. Jadi kamu rekayasanya. Kalau intuisi nggak bisa. Maka intuisi itu biasanya orang nunggu. Pengetahuan ilham, pengetahuan wahyu, pengetahuan orang menyebutnya ilmu huduri, ilmu laduni, itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Ada lagi? Iya. Ada salah satu mahasiswa yang solusinya misalnya ini ya. Saya jadi ingat ada seorang guru bilang kalau ilmiah itu diuji dari Tuhan kelayaan. Dan mungkin tadi kita tidak mungkin hilang. Ada yang menyatakan banyak sekali hadis-hadis yang bila-bila hasil dari dialog dia dengan Rasulullah mungkin tidak mungkin dan tapi kalau diuji dengan teori kelayakan sampai saat ini dia belum masih sangat masih sangat relevan. Artinya banyak orang yang mengaku kepada kita. Itu bagaimana? Oke, yang jelas ilmiah dan tidak ilmiah tidak ada hubungannya dengan benar dan tidak benar, apalagi dengan fungsional dan tidak fungsional. Tidak tuh. Parameternya ilmiah secara umum adalah empiris dan rasional. Jadi semua yang ilmiah itu dia pasti empiris, ada faktanya, ada bukti nyatanya, dan atau rasional. Masuk akal. Tuh. Kemudian untuk kasusnya Ihya, secara saya tidak tahu maksudnya kelayakan itu. Kelayakan itu mungkin maksudnya sesuai dengan standar keilmuan. Kalau hadis ya standar keilmuan hadis, kalau ayat ya berarti standar keilmuan tafsir, keilmuan Al-Quran. Mungkin banyak, cuma berarti itu dari sisi keilmuan agama mungkin dia levelnya dianggap tidak valid, tapi dari sisi fungsional mungkin dia valid. Apa-apa kan nanti ketika masuk kebenaran akan jelas. Ada jenis-jenis kebenaran. Ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi, macam-macam. Nah, mungkin yang Ghazali, yang Ihya Ulumuddin itu secara pragmatis dia benar karena fungsional, jalan, bagus. Tapi secara koheren dia keliru. Kenapa? Karena dia tidak koheren ngomong hadis tapi tidak nyambung sama ilmu hadis. Keliru dari sisi ilmu hadis, itu namanya nggak koheren. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi ya memang kasus, dan ini tidak ada hubungannya dengan mana yang lebih benar, mana yang kurang benar. Tapi urusan metode. Tergantung kira-kira Ghazali nulis Ihya itu tujuannya apa. Dia mau berwacana, berdiskusi, atau dia sebenarnya ingin mengubah masyarakat, pola perilaku keragamannya. Kalau memang visi dan misinya Ghazali adalah mengubah perilaku budaya umat Islam yang tidak spiritual jadi spiritual, mungkin dia sukses dengan itu, meskipun pertanggungjawaban saintifik keilmuan agamanya perlu dipertanyakan. Cara berpikirnya begitu. Berarti ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Beda. Dan Ihya Ulumuddin itu masih masuk dalam ranah pengetahuan maksudnya. Ya, boleh begitu. Dia melakukan pendekatan ilmiah di ranah yang imajinatif kan seperti itu. Iya. Nah tadi menganggapnya uji kelayakan. Kalau uji kelayakan itu pakai sains agama juga
agama itu yang disebut layak itu tidak selalu ilmiah. Ya kan? Kamu percaya ada surga, neraka, kamu itu kan tidak ilmiah semua, tapi kamu percaya ada, dianggap layak. Ulumul apa? Hadis misalnya, kritik sanad. Kritik sanad itu hanya berdasarkan kepercayaan pada kredibilitas seorang rawi. Itu mungkin dalam konteks tertentu dunia ilmiah itu dianggap tidak ilmiah seperti itu. Parameternya subjektif. Coba ilmu jarah takdirnya hadis. Jadi untuk kamu ngecek hadis itu valid apa enggak, ceklah siapa yang meriwayatkan. Orang ini jujur apa enggak. Dan untuk tahu dia jujur apa enggak, tanya ulama yang lain. Itu kan parameternya sebenarnya subjektif. Mungkin dia ulama yang jujur luar biasa, tapi pernah punya kasus sama aku, maka bagi saya ulama itu cuma setengah nilainya. Oh, itu bisa menentukan dia. Dari sisi parameter logis dan empiris mungkin tidak pas, tapi dari sisi ulumul hadis dia dianggap sudah layak dengan parameter seperti itu. Ya kan? Karena faktanya memang nggak bisa ditemui. Itu kelemahannya ilmu hadis kan. Nanti tanya Luqman itu, hadis itu baru ditulis dan dikodifikasi berapa abad setelah Nabi wafat. Iya. Jadi ilmiah itu sangat eksklusif mas, karena dia hanya percaya dengan yang rasional dan yang faktual, masuk akal. Eksklusif. Ilmiah itu eksklusif. Semua yang tidak empiris dan rasional tidak dianggap ilmiah. Coba aja sains, beda sama filsafat. Maka saya ingin hari ini kamu sudah tahu bedanya apa pengetahuan, apa ilmu, dan apa filsafat. Sains itu eksklusif, jangan salah. Kalau dia inklusif tidak akan jadi ilmu, karena dia harus spesifik mendalam. Sosiologi aja, dia cuek dengan antropologi. Psikologi yang artinya psikologi aja. Ilmu itu selalu eksklusif, termasuk ilmu agama. Kayak tadi misalnya ilmu agama kan itu poligami menurut Al-Quran, ilmu agama. Meskipun psikologi bilang itu nggak kondusif, itu kan psikologi. Dia sendiri juga eksklusif karena ilmunya. Siapa bilang orang poligami mesti? Ilmu itu mesti eksklusif, sesuai dengan wilayah kajiannya sendiri. Maka muncullah ide-ide menghubungkan dikotomi ilmu dan agama, karena dua-duanya eksklusif. Bikin integrasi, interkoneksi ilmu. Itu sebenarnya karena ilmunya itu eksklusif. Dewe-dewe. Kalau dia tidak eksklusif, terbuka, nggak perlu kamu integrasikan, wis nyambung dewe. Nggak perlu kamu diskusi tentang dikotomi ilmu umum dan agama. Tapi karena dia eksklusif, perlu dicarikan jembatan untuk menyambungkan. Nah gitu. Makanya Uin bikin jembatan. Ya. Oke ya, wis pengira. Sudah malam. Oke. Singkat-singkat. Jawabannya B atau S saja. Mohon dijelaskan ulang terkait dengan fenomenalisme tadi. Penjelasan di jenis pengetahuan. Jadi fenomenalisme itu isme, aliran yang bilang bahwa realitas itu adalah semua yang dipersepsi oleh manusia. Sebatas itu. Tidak pernah realitas itu sifatnya objektif, ngomong tentang dirinya sendiri. Itu fenomena. Fenomena itu akar katanya nomena. Nomena itu barang apa adanya, di luar persepsi manusia. Tapi katanya fenomenalisme, barang apa adanya itu nggak ada. Yang ada itu selalu barang sesuai persepsinya manusia. Barang yang apa adanya nggak ada. Kamu nggak akan ketemu barang apa adanya itu. Karena begitu kamu ngerti barang tertentu, itu kan sudah barang sesuai persepsimu. Berbeda nggak dengan idealisme tadi yang subjektif? Beda. Bedanya seperti apa? Kalau idealisme itu paham yang bilang bahwa realitas itu yang benar itu hanya dalam ide. Itu nanti pikirannya Plato. Jadi realitas ada ukuran kebenaran ya? Iya, ukuran kebenarannya itu ada di
pikiran. Sementara fenomenalisme tidak Fenomenalisme itu ngomong tentang realitas. Jadi ngomong tentang bahwa realitas itu adalah segala yang sudah dipersepsi manusia, dan di luar itu tidak tergolong realitas. Di luar yang tidak dipersepsi manusia, karena segala hal itu ya begitu kamu tahu, kamu bahas, kan itu namanya sudah kamu persepsi. Itu fenomenalisme. Untuk lebih jelas, carilah. Kalau tentang fenomenalisme, tokohnya adalah Immanuel Kant. Nah, kamu baca Immanuel Kant. Kalau idealisme adalah yang punya paling awal itu Plato. Kamu baca Plato dulu. Setelah dari Plato kemudian masuklah ke para filosof Jerman. Puncaknya ada di Hegel. Idealisme. Jadi kalau filsafat kontinental gitu, Jerman itu terkenal idealisme. Kalau Perancis itu terkenal empirisme. Kalau Amerika itu pragmatisme. Kalau mana lagi? Inggris itu empirisme. Kalau Perancis itu rasionalisme. Kalau Jerman itu idealisme. Kalau Amerika pragmatisme. Kalau Indonesia itu terorisme. Sudah ya? Wis ya mas. Yang ini akan saya, ini belum selesai. Minggu depan kita ngomong lebih detail lagi dalam mode-mode pengetahuan, pola-pola pengetahuan yang ada, yang tiap hari kita pakai. Oke, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.